Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Wiranugraha dengan NIM 2205690. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Azril Gibar dengan NIM 2205719. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Rijal dengan NIM 2207056. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rijal Bucareli dengan NIM 2207058. Sebelum memasuki pembahasan isi materi, saya akan menjelaskan pengertian kombinatorial. Kombinatorial adalah bidang matematika yang mempelajari masalah perhitungan yang berkaitan dengan pengaturan, kombinasi, dan permutasi objek atau elemen yang suatu himpunan. Dalam kombinatorial, kita tertarik untuk menghitung jumlah cara yang berbeda. Sebagai contoh, masalah kombinatorial meliputi perhitungan di mana objek-objek tersebut dapat diatur atau digabungkan sesuai dengan aturan tertentu. Jumlah pengaturan kata-kata dan huruf-huruf yang memberikan penentuan jumlah kombinasi yang mungkin dari sejumlah objek atau mencari beberapa banyak cara yang berbeda untuk memilih sekelompok orang dari suatu kelompok. Kombinatorial juga dapat melibatkan pemecahan masalah dengan menggunakan teknik-teknik seperti pemrosesan, urutan, pemilihan, permutasi, dan kombinasi. Ya, selanjutnya masuk ke bagian kaidah dasar menghitung. Dua kaidah dasar menghitung yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam kombinatorial adalah kaidah dasar perkalian atau bisa disebut juga sebagai rule of product, dan kaidah penjumlahan atau disebut juga rule of sums. Kaidah perkalian atau rule of product, bila di percobaan satu mempunyai P, hasil percobaan yang mungkin terjadi menghasilkan P kemungkinan jawab. Percobaan 2 mempunyai Q hasil percobaan menghasilkan Q kemungkinan jawab. Maka bila percobaan 1 dan percobaan 2 dilakukan, maka terdapat P kali Q kemungkinan jawab. Berikut ini contoh penerapan kaidah perkalian. Sebuah restoran menyediakan 3 jenis makanan, yaitu soto, sate, dan sop, serta 2 jenis minuman seperti teh dan kopi. Jika setiap orang boleh memesan 1 jenis makanan dan 1 jenis minuman, berapa banyak pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan? Nah, dari permasalahan di atas, terdapat 2 percobaan. Untuk percobaan pertama, memilih 1 jenis makanan. Percobaan 1 ini memiliki 3 kemungkinan jawaban, yaitu soto, sate, atau sop. Lalu percobaan keduanya yaitu memilih 1 jenis minuman. Nah, pada percobaan 2 ini memiliki kemungkinan ada 2 jawaban, yaitu teh dan kopi. Nah, untuk mencari banyaknya pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan, maka percobaan 1 dan percobaan 2 dilakukan secara serentak. Maka terdapat 3 kali 2 yang hasilnya sama dengan 6 kemungkinannya. Jadi banyaknya pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan adalah 6. Lalu kaidah penjumlahan atau rule of sum, bila percobaan 1 mempunyai hasil P yang memungkinkan terjadi menghasilkan P kemungkinan jawab. Lalu percobaan 2 mempunyai hasil Q, hasil percobaan. Maka bila percobaan 1 atau percobaan 2 dilakukan, maka terdapat P tambah Q. Kemungkinan jawaban berikut ini contoh penerapan kaidah penjumlahan. Sekelompok mahasiswa terdiri dari 5 orang pria dan 4 orang wanita. Beberapa banyak cara memilih 1 orang yang mewakili kelompok tersebut. Dari permasalahan di atas akan ada dapat menjadi 2 percobaan. Nah, kita memilih 1 wakil dari tim pria. Percobaan 1 ini akan memiliki 5 kemungkinan jawaban. Lalu untuk percobaan yang keduanya, kita memilih 1 wakil dari wanita ini. Percobaan 2 ini memiliki kemungkinan ada 4 jawabannya. Nah, untuk mencari banyaknya cara memilih 1 orang mewakili kelompok, dapat pria atau wanita, berarti dilakukan percobaan 1 atau percobaan 2, sehingga terdapat 5 tambah 4 kemungkinan jawabannya. Nah, jadi banyaknya cara memilih 1 orang yang mewakili kelompok tersebut adalah 9. Setelah penjelasan kaidah dasar menghitung oleh Faisal, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perluasan kaidah dasar menghitung.
Dua kaidah dasar menghitung yang digunakan sebagai dasar penghitungan dalam kombinatorial adalah kaidah dasar perkalian, rule of product, dan kaidah dasar penjumlahan, rule of sum. Yang pertama ada kaidah perkalian, yaitu rule of product. Jika terdapat n buah percobaan yang masing-masing mempunyai P1, P2, P3, P4, dan sampai Pn, hasil percobaan P1, P2, P3, P4, Pn kemungkinan jawab dengan catatan setiap PI tidak tergantung pada pilihan sebelumnya. Maka bila percobaan 1 dan percobaan 2 dan percobaan 3 dan percobaan yang lainnya sampai percobaan N dilakukan akan terdapat P1 kali P2 kali P3 sampai Pn kemungkinan dijawab. Contohnya, berapa banyak kata yang terdiri dari 3 huruf yang dibentuk dari huruf R, I, A jika pengulangan diperbolehkan? Maka penyelesaiannya adalah, dalam permasalahan ini terdapat 3 kegiatan percobaan, yaitu percobaan 1 memilih huruf pertama, percobaan 2 memilih huruf kedua, dan percobaan 3 memilih huruf ketiga, di mana masing-masing percobaan tersebut memiliki 3 kemungkinan jawab karena pengulangan diperbolehkan. Maka baik huruf pertama, kedua, ataupun ketiga diisi dengan huruf A, B, atau C untuk mencari banyaknya kata yang terdiri dari 3 huruf dapat dibentuk berarti percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3 dilakukan secara serentak sehingga terdapat 3 kali 3 kali 3 atau sama dengan 27 kemungkinan dijawab. Karena objeknya kecil, maka cara enumerisasi masih dapat dilakukan berikut ini ke 27 kata yang mungkin dapat dibuat. Baik, selanjutnya yaitu kaidah penjumlahan atau rule of sum. Jika terdapat n buah percobaan yang masing-masing mempunyai P1, P2, P3, P4, seterusnya hingga Pn, hasil percobaan P1, P2, P3, P4 hingga seterusnya dan Pn kemungkinan jawab dengan catatan setiap PI tidak tergantung pada pilihan sebelumnya. Maka percobaan 1 atau percobaan 2 atau percobaan 3 dan seterusnya hingga percobaan N dilakukan akan terdapat P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4 hingga seterusnya tambah Vn. Kemungkinan jawab, contoh, sebuah perpustakaan kecil memiliki 5 buku berbahasa Jawa, 7 berbahasa Indonesia, 3 berbahasa Arab. Masing-masing buku berbeda judulnya. Berapa banyak cara membeli satu buku tersebut? Penyelesaiannya, dalam permasalahan tersebut memiliki satu buku dapat berupa buku bahasa Jawa atau bahasa Indonesia atau bahasa Arab, sehingga terdapat 3 percobaan, di mana percobaan 1 memilih buku berbahasa Jawa, ada 5 kemungkinan. Percobaan 2 memilih buku bahasa Indonesia, ada 7 kemungkinan. Percobaan 3 memilih buku berbahasa Arab, ada 3 kemungkinan. Jadi kemungkinan pemilih satu buku dengan tidak memperhatikan bahasa terdapat 5 ditambah 7 ditambah 3 sama dengan 15 kemungkinan pemilihan. Baik, Sekian video presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.